Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, Ustazah akan memberikan sebuah kejutan berupa cerita tentang Salman Al-Farisi. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Salman Al-Farisi adalah anak seorang bupati. Ya, Al-Farisi artinya dari Persia sekitar daerah Iran. "Anakku, ayah amat sayang padamu," kata bupati sambil memeluk Salman. Salman amat disayang sama ayahnya. "Jagalah api di kuil agama Majusi kita ini, nak," kata sang ayah. Ya, orang Persia sebelum masuknya Islam, mereka banyak yang menyembah api. Setelah dewasa, Salman masuk ke dalam gereja. Dia tidak puas dengan agama Majusi yang menyembah api. Dia tidak suka menyembah api. Aku ingin jadi orang Kristen," kata Salman. "Ayah tidak setuju. Kita harus tetap menyembah api," kata ayah sambil merantai Salman. Salman dikurung. Ya, tidak boleh menyembah agama yang lain. Sementara Salman ingin terus mencari agama yang paling benar. "Aku harus pergi," kata Salman. Dia berhasil memutuskan rantai dan pergi bersama orang Kristen. Salman belajar kepada seorang pendeta. Akan tetapi, pendeta itu suka memakan harta orang miskin. Salman tidak suka. Ketika pendeta itu meninggal, Salman pun belajar kepada pendeta yang lain. Ketika pendeta ini pun meninggal, Salman belajar lagi kepada pendeta lain. Nah, apa kata pendeta sebelum meninggal pendeta ini? "Salman, pergilah ke tempat seorang nabi terakhir." Nah, ternyata sang pendeta adalah pemegang Injil yang asli, yang masih dari Allah, dari Nabi Isa, ya, yang menyembah Allah. Beliau juga percaya dengan nabi terakhir. Salman pun pergi mencari nabi terakhir. Akhirnya ya pencariannya ya. Nah, tetapi di tengah jalan Salman dijadikan budak, dibawa ke kota Madinah. Mereka adalah para pedagang kaya. Di tengah perjalanan mereka menjadikan Salman menjadi seorang budak. Tapi tanpa sengaja dibawalah Salman ke kota Madinah. Rupanya di sini tempat tinggal nabi terakhir. Kota Madinah, aku dengar nabi terakhir ada di kota Madinah, kata Salman dalam hati. Salman pun akhirnya menemui Nabi Muhammad dan masuk Islam sambil menangis bahagia. "Salman, aku bebaskan engkau dari perbudakan," kata Rasulullah. Salman bertambah bahagia. Dia menjadi seorang yang merdeka, tidak lagi menjadi seorang budak. Suatu hari datanglah pasukan musuh kaum musyrikin yang tidak mau menyembah Allah, hendak menghancurkan kaum muslim. "Ya Rasulullah, mari kita menggali parit supaya musuh tidak bisa lewat," kata Salman. "Usul yang bagus, Salman," kata Rasulullah. Lalu kaum muslimin pun menggali parit. Ya, ini adalah ide cerdas dari seorang Salman. Dia mengusulkan untuk membuat parit untuk pertahanan. Ya, parit itu kalau dalam bahasa Arab al-Khandaq. Jadi nama sebuah perang, salah satu perang pada masa Rasul adalah perang Khandaq. Salman dan kaum muslim lain bekerja penuh semangat. Keringat mereka pun bercucuran. "Hai, ada parit. Kita tidak dapat penyeberang," seru pasukan musuh kebingungan. Akhirnya pasukan musuh pergi. "Alhamdulillah," seru kaum muslimin merayakan kemenangan. Nah, akhirnya karena kecerdasannya Rasulullah mengangkat Salman menjadi gubernur sebuah kota, sebuah daerah, ya. Salman tapi tetap selalu bersedekah dan menolong orang miskin. Salman suka bersedekah. Salman juga sangat suka menolong. Ia pernah memanggul sendiri barang bawaan rakyatnya. Kalau kita bisa menjadi sebaik Salman Al-Farisi, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Selesai. Alhamdulillah. Nah, itulah tadi kisah tentang satu sahabat Rasul, yaitu Salman Al-Farisi. Dia adalah seorang
mencari kebenaran, seorang penuntut ilmu yang selalu haus akan ilmu. Nah, dia berjalan dari pendeta ke pendeta, akhirnya dia menemukan pendeta yang sudah mengetahui bahwa akan ada nabi terakhir. Jadi pendeta itu adalah seorang yang masih penganut Islam ya, karena dia adalah seorang yang memegang kitab suci Injil yang masih asli. Di sana di kitab Injil disebutkan bahwa akan ada nabi terakhir. Nah, itulah akhirnya dia menemukan Nabi Muhammad di Madinah. Nah, kemudian juga setelah dia menjadi seorang gubernur, dia menjadi seorang yang dermawan, beringat tangan, tidak lupa kepada orang yang miskin, begitu. Meskipun sudah kaya, meskipun sudah menjadi seorang yang besar, dia tidak lupa dengan orang yang kecil. Nah, itulah kalau mau jadi seorang pemimpin atau menjadi orang yang besar, harus punya ilmu yang tinggi, suka menuntut ilmu, ya, untuk menjadi seorang pemimpin di masa yang akan datang. Leader of the future. Kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.